jauh di bawah itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti, tempat antara rumahku wa mimbari dan mimbarku. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, makam Rasulullah ada di sebelah kiri kita, mimbar Nabi di sebelah kanan. Raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Itulah yang dimaksud dengan raudhah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang secara khusus ada di dalam Masjid Nabawi antara makam hingga mimbar. Makam Rasulullah, rumah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu meninggal dunia di rumah Sayyidah siapa? Aisyah. Setelah beliau meninggal, untuk dikebumikannya pada masa itu para sahabat berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kita kebumikan jasad Rasulullah, buatkan tempat khusus. Ada yang menyatakan dibakek saja. Ada yang menyatakan di lain tempat. Walhasil beda pendapat. Akhirnya apa? Ketika saling tarik menarik pendapat untuk mengkebumikan jasad Rasulullah, subhanallah, Sayyidina Abu Bakar teringat. Abu Bakar menyatakan, aku ingat bahwa Rasulullah ketika beliau masih hidup, beliau pernah bersabda, apabila nabi-nabi Allah meninggal dunia, maka ia dikebumikan di tempat meninggalnya. Karena meninggalnya di rumah Sayyidah Aisyah, maka disitulah para sahabat taslim sepakat untuk mengkebumikan Rasulullah di rumah Sayyidah Aisyah. Jadi ma baina baiti wa mimbari. Hadis ini sinkron dengan hadis Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi selaras, sepadan, cocok dengan hadis antara rumahku hingga mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sedangkan hadis yang riwayat lain Rasulullah menyatakan rumahku adalah surgaku. Disitulah Bapak Ibu sekalian tempat yang sangat istimewa di dalam Masjid Nabawi. Ulama menginterpretasi hadis antara rumahku hingga mimbarku adalah taman-taman surga dengan 3 interpretasi, 3 penjabaran. Yang dimaksud dengan hadis itu karena apa? Secara fisik sama dengan tempat lain yang ada di dalam Masjid Nabawi, tetapi secara spiritual nilainya sangat berbeda. Ulama ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi antara rumah Rasulullah, makam Rasulullah hingga mimbar Rasulullah adalah taman di antara taman-taman surga. Satu, bahwa barang siapa di antara umat Nabi, laki wanita, yang apabila mereka melakukan ibadat di tempat itu dengan ikhlas lillah, hanya karena Allah murni, sama saja itu sembahyang, i'tikaf, baca Al-Quran, sholawat, maka insya Allah di akhirat nanti Allah akan memberi balasan kepadanya tempat yang bernama taman surga, VVIP kelas. Kata taman ini lain daripada yang lain. Saya contohkan di Malang misalnya, ada taman kota, beda dengan tempat-tempat yang lain secara interiornya, secara fisiknya. Jadi kita masuk surga saja alhamdulillah, apalagi kalau dimasukkan ke dalam tamannya, sungguh sangat luar biasa. Jadi itu diantara interpretasi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara rumahku hingga mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Maksudnya barang siapa yang melakukan ibadah di sana, di tempat itu ikhlas lillah, sembahyang, i'tikaf, baca sholawat, baca Al-Quran hanya karena Allah, insya Allah Allah akan memberi balasan kepadanya untuk menempati taman surga. Satu. Nomor 2, ada yang mengartikan, ulama mengartikan taman surga memang kayak gitu adanya. Artinya apa? Menjadi tempat gerombolan orang ramai di akhirat nanti. Waktu itu. Yang nomor 3, ada yang menginterpretasi tempat itu, tempat taman surga yang sekarang ada di Masjid Nabawi, itu adalah lorong menuju taman surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tentu bertanya, adakah taman surga itu hanya di dalam Masjid Nabawi? Kan kita bertanya seperti itu. Kalau hanya ada di Masjid Nabawi, susah juga kaum muslimin gak kebagian taman surga yang mereka belum pernah
Ke Masjid Nabawi. Jawabannya taman surga Bapak Ibu sekalian ada 3. Ya, secara khusus yang ada di dalam Masjid Nabawi antara rumahku hingga mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga yang nomor 2, dan bahkan ini nomor 2. Nomor 1-nya taman surga yang ada di dalam Masjidil Haram Makkah. Di mana itu? Saya contohkan. Bapak Ibu perhatikan. Kalau ini misalnya Baitullah 4 sudut, startnya permulaan tawaf misalnya di sudut ini yang ada Hajar Aswad, kita posisi seperti ini, Hajar Aswad, sudut yang berlawanan ini rukun Syami, rukun Maghribi, sudut pojok yang menghadap ke sejajar lurus ke arah Maroko, barat Mekah, negara Maroko. Kemudian kalau kita tawaf, startnya di sini Bismillah Allahu Akbar, misalnya dah niat tawaf ke arah kiri, mengitari Baitullah, memutari Baitullah dengan arah kiri bukan ke kanan. Kalau ke kanan tabrakan dengan orang yang dari sini. Jadi Hajar Aswad ini rukun Syami, pojok yang kedua ke arah Syam, atau dikenal juga dengan rukun Iraqi, ke arah Irak, ke utara Mekah. Kemudian di sini rukun Maghribi, Maroko, ke barat atau Maghrib. Kemudian mutar lagi rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Rukun ini corner, pojok yang menghadap ke arah Yaman, selatan Mekah. Nah, di antara rukun Yamani, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ini adalah taman di antara taman-taman surga. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu sedang melakukan tawaf, sama saja tawaf kudum, tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf wada, jika badan kita sudah lurus dengan rukun Yamani, sunat untuk mengangkat tangan ganti daripada istilam, menyapu secara langsung. Maka sesudah itu sunat untuk baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Antara rukun Yamani hingga Hajar Aswad inilah taman di antara taman-taman surga yang ada di dalam Masjidil Haram Makkah. Ketika kita sedang tawaf dan berdoa seperti itu, maka Allah ketika itu juga mengutus kepada 70.000 malaikat yang mereka sedang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Baitullah sejajar seporos dengan Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat diutus oleh Allah untuk mengamini doa kita. Yang pada saat itu kita sedang berada di taman surga di dalam Masjidil Haram Makkah. Subhanallah. Ingat, antara rukun Yamani hingga Hajar Aswad ini adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dalam Masjidil Haram Makkah. Ketika kita sedang tawaf, maka sunat baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Diulang-alik sampai badan kita sejajar atau lurus dengan Hajar Aswad. Karena disinilah 70 taman surga yang ada di dalam Masjidil Haram Makkah, dan di situ pula Allah mengutus kepada 70.000 malaikat untuk mengamini doa kita. Amin, amin, amin. Kalau doa kita diamini oleh malaikat, insyaallah mabrur makbul. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi itu 2 taman surga. Kemudian yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, taman surga ada di tempat ini dan saat ini adalah di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajadtum raudatan min riyadil jannah," kata Rasulullah, "farta'u." Faqalu ma raudatun min riyadil jannah ya Rasulullah? Faqal majlisul ilmi wa majlisud dzikri. Idza wajadtum, jika kalian semua wajadtum, jumpa, menemui, bertemu, raudatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, berjumpa, baik secara disengaja ataupun yang secara kebetulan, farta'u, maka ikutilah, walaupun harus merangkak untuk dapat mengikuti, walaupun tidak diundang, walaupun secara kebetulan. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ma raudhatun min riyadil jannah. Apa yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga? Bila kami menjumpainya, kami layak untuk mengikutinya. Maka Rasulullah menjawabnya, majelis ilmu, majelis kuliah, majelis ta'lim, wa majelis dzikri, majelis zikir, majelis tahlil. Itu adalah taman di antara taman surga. Itu adalah aktivitas yang menuju taman surga Allah di akhirat nanti. Subhanallah. Kisah nyata Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi, di taman surga, saya diceritakan oleh kawan. Kawan itu dia kawannya. Peristiwa terjadi. Ada orang sini, rodoh perempuan, satu keluarga, 4 orang, 5 orang, orang ibunya, dengan yang lain itu anaknya. Subhanallah, beribadah di rodoh. Sedang beribadah, apa yang terjadi? Selesai, sudah. Orang tuanya si ibu itu ngajak, ayo kita sudah ibadah. Satu di antara anaknya itu ada yang bertanya, ibu, kok saya menjumpai sesuatu di tempat ini semua emas, gelasnya emas, buahnya emas. Mana ada emas, kata ibu, orang tempat. Subhanallah, barusan ini itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran taman surga yang sebenarnya. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti halnya yang pernah terjadi beberapa tahun yang silam, ketika almarhum Uji, Ustadz Uji itu, saya lihat tayangannya di Trans TV. Waktu itu Trans TV 1, bukan Trans TV 7. Jadi ada orang Jakarta, Haji Plus, suami istri, kemudian dia mengajak, mau lewat, oke, mengajak anaknya, masih sekolah SMA, diajak oleh orang tuanya. Ini kisah nyata, subhanallah, menjadi ibrah untuk kita. Si anak itu nyatakan kepada orang tuanya, oh ya, ini sebenarnya belum layak untuk melakukan ibadah haji, tetapi karena diajak oleh orang tua, subhanallah, si anak itu dalam hatinya dari Indonesia, dia minta kepada Allah yang tanya jawab waktu itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku di tanah sucimu sesuatu yang tidak engkau tunjukkan kepada orang lain, agar aku menambah keyakinan kepada. Subhanallah, mungkin itu makbul. Ceritanya saya lihat itu di malam tanggal 9 dari Arafah, malam tanggal 10 dari Arafah menuju Musdalifah. Semua jemaah haji di Musdalifah berhenti biasa sampai muntasofil lain, sampai tengah malam. Sebelum tengah malam masih ada rembulan, Bapak Ibu sekalian, masih rembulan. Anak itu seorang diri, perempuan, dia membawa handycam, dia memvideo rembulan. Apa yang terjadi di gambar itu, dia bukan rekayasa. Bulan itu bertuliskan lafaz Allah jelas. Pertamanya belum jelas, lama-lama jelas Allah. Subhanallah, di tulisan di rembulan itu jelas sangat, berubah. Yang ada gambar kayak kata orang kita nenek duduk itu berubah menjadi tulisan Allah. Sesudah itu berubah lagi, jelas menjadi tulisan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Waktu itu juga dia tunjukin kepada saudara ibunya perempuan tuh, dan dia bawa ke Ustadz Uji. Masya Allah, tabarakallah, kata Ustadz, saya udah banyak kali haji, nggak pernah Allah menunjukkan sesuatu yang seperti ini. Oke, semoga itu pertanda baik. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi keistimewaan yang secara khasul khas yang ada di dalam Masjid Nabawi, yaitu kita kenal dengan taman surga. Dan taman surga secara awam, secara khusus ada di dua masjid, yaitu tempat limitnya tertentu. Masjid Nabawi antara makam Rasulullah hingga mimbar beliau, di Masjidil Haram antara Hajar Aswad ke Rukun Yamani atau Rukun Yamani hingga Hajar Aswad.
Yang secara umum di mana saja. Apabila ada majelis taklim, majelis zikir, itu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi tidak hanya Bapak Ibu sekalian kita berebut selama di sini untuk menuju taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi, tetapi lebih penting juga kalau kita kembali ke kampung halaman kita untuk mengikuti aktivitas taman surga yang ada di sana. Insyaallah. Jadi jangan kecil hati, walaupun hanya di sini dapat 1 kali masuk raudhah, di kita masih banyak taman surga. Artinya juga kita pertahankan nilai ibadah yang kita lakukan di Haramain. Tanda ibadah yang kita lakukan mabrur 2, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak usah tanya, istri nggak usah tanya kepada suami, suami nggak usah tanya kepada istri atau kawan, mabrurkah ibadah yang saya lakukan, makbulkah yang ibadah yang saya lakukan, baik itu umrah ataupun selainnya. Nggak usah, kita sendiri yang tahu. Apa itu? Tandanya 1. Kalau kita melakukan ibadah lebih aktif, lebih semangat dibandingkan dengan sebelum menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, itu tandanya ibadah yang kita lakukan di Haramain makbul insyaallah. Jadi kalau di sini 1 kali masuk ke raudhah nggak apa-apa. Di Indonesia semakin giat mengikuti majelis taklim, insyaallah itu termasuk di antara ibadah yang kita lakukan mabrurah, bernilai baik dan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Para hadirin yang nomor 2, tanda ibadah yang kita lakukan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hubungan kita secara kemanusiaan lebih baik. Jadi itu hasil sebenarnya, itu aplikasi buah dari ibadah yang kita lakukan berdampak kepada kehidupan kita hari-hari, terutama dalam lingkup keluarga, tetangga dan sesama manusia, insyaallah. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih status tamu Rasulullah. Karena apa? Karena Bapak Ibu tiap hari mendatangi rumah Rasulullah, makam Rasulullah. Jadi ini belum menjadi tamu Allah. Tamu Allah startnya pada hari apa? Selasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaru wa farolahum. Al-hujjaj, kata Rasulullah, orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Bapak belum waktu haji sekarang. Nanti masuk waktu haji, startnya tanggal 1 bulan Syawal, finishnya malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu waktu haji, ya, waktu berniat haji. Jadi walaupun bulan Dzulhijjah tanggal 10 orang mau ke Arafah, nawaitul hajja wa umrah, itu sudah nggak berlaku. Ini umroh. Ya, sekarang ini al-hujjal wal umar, orang-orang yang mengerjakan ibadah umroh, kata Rasulullah. Seperti Bapak Ibu sekalian, startnya hari Selasa nanti. Sekarang belum umroh. Ini masih ziarah, menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafdullah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Yang memberi predikat, panggilan, sebutan Bapak Ibu menjadi tamu Allah bukan Haji Ali, bukan Bapak Ustadz Kofi dan yang lain, ya ija. Jadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda'auhu, kata Rasulullah, apabila mereka semua jemaah haji, jemaah umroh, 1, memohon kepada Allah apa yang selama ini kita inginkan, ajabahum, Allah memberi mereka. Subhanallah, saya maklumkan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam redaksi kalimat hadisnya unik. Rasulullah mengungkapkan dengan kata ajabahum. Ajabah itu kalau bahasa pesantrennya fi'il madhi. Ajabah, Allah sudah memberi, padahal yang kita mintakan di masa yang akan datang.
Tapi Rasulullah mengungkap dengan kata ajaba, bukan yujibu. Sepatutnya yujibuhum, Allah akan memberi. Tetapi ditekankan dengan bahasa fi'il madhi bimakna tahqiq wuqu'ir raja. Insyaallah menjadi tahqiq, menjadi nyata apa yang selama ini kita inginkan dengan ikhlas memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip kita berusaha, satu, tidak boleh mudah putus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wala taqnatu, dan jangan kalian semua berputus asa, berputus harapan mir rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Biasanya manusia seperti kita ini pingin sekarang, minta diberi sekarang. Kalau minta sekarang nggak dikasih sekarang oleh Allah, sudah 3 kali minta, kadang kita nelongso ngarsulo. Udahlah, terserah Allah. Tiap hari di Madinah 5 hari ke Raudhah nggak dikasih juga, udah dikasih. Yang nggak dikasih udah terserah. Wala taqnatu mir rahmatillah. Anda jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kita harus husnul dzan, harus baik prasangka kepada Allah. Barangkali Allah memending, tidak memberi sekarang apa yang kita inginkan sekarang, itu hikmahnya lebih besar kepada diri. Jangan kita sampai berputus harapan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu qarib, sangat dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik, yang berperilaku baik, yang berprasangka baik kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk diantara husnudzan dan wajibnya ikhtiar, usaha kita untuk menggapai suatu tujuan. Jadi satu keistimewaan, inda'auhu ajabahum, apabila mereka berdoa memohon kepada Allah apa yang selama ini kita inginkan dan ataupun keinginan orang lain yang menitip untuk didoakan kepada Allah selama ada di Haramain, ajabahum, insyaallah, yakinilah Allah akan memberi, mengkabul apa yang selama ini kita inginkan. Wa ini istighfaru, keistimewaan yang nomor 2 menjadi tamu Allah, istighfar kita, permohonan pengampunan kita kepada Allah, dosa diri kita, dosa saudara kita, family kita, saudara seagama, wa farolahum, Allah memberi pengampunan kepada mereka. Ini juga menggunakan fi'il madhi, wa faroh, Allah sudah memberi ampunan, bukan yaufiru. Allah akan mengampuni, tetapi wa faroh bermakna tahqiqi wuqu'ir raja, betul-betul nyata apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Itulah Bapak Ibu sekalian, keistimewaan menjadi tamu Allah. 2 perkara ini insya Allah di tempat yang suci ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, Madinah dan Makkatul Mukarramah, untuk kita prioritaskan waktu agar segala sesuatunya Allah menjadikan nyata untuk kita dalam semua harapan, insya Allah. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jadi banyak sekali tentunya selain keistimewaan Tanah Haram Madinah, selain Masjid Nabawi seperti yang kemarin kita kunjungi, yaitu ada Masjid Quba. Pahalanya sembahyang seperti pahala umroh. Umrohnya 2 hari yang akan datang, tetapi pahalanya dapat kemarin kita lakukan, insyaallah. Kalau ingin tambah, ikut bus hijau nih. Bus hijau di sana tuh one way 3 rial, kalau two ways 5 rial, dari sini ke Kuba, dari Kuba ke sini. Tapi jangan keliru, ada 2 stesen, 2 terminal pemberhentian. Kalau yang di Air Mancur itu berhentinya di sana, di clock jam tuh, pintu 21. Kalau yang sini berhentinya kemarin kita berhenti di belakang rumah imam muadzin Masjid Quba. Jadi ada 2 yang naik turun di sini, tempat berhentinya bus hijau itu di belakang kemarin kita berhenti. Kalau yang naik turunnya di pintu 21, nanti di Kubanya di depan imam, di depan mihrab.
Kalau kita kemarin di belakang rumahnya imam dan muadzin Masjid Nabawi. Ya, kalau pengen tambahan pahala umroh, insya Allah. Kalau jangan sendirian, melainkan dengan kawan, dengan family, keluarga, insya Allah. Jadi banyak, sangat banyak keistimewaan yang ada di kota suci Madinatul Munawwarah dan tentunya juga Makkatul Mukarramah. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, itulah sekelumit tentang keistimewaan kota suci Madinah Al Munawwarah, dan memasuki statement kedua, yaitu tentang tausiah atau briefing mengenai amalan ibadah inti, ya, ibadah umroh dalam mendatangi dua kota suci, yaitu Makkatul Mukarramah. Tujuan utamanya mengerjakan ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, arti umroh, ya, umroh itu beda dengan haji, pengertian syar'inya, istilah syar'inya. Kalau umroh, al-umratu hiya az-ziyaratu li baitillahil haram lil ibadatil mahsusati mislul ihrami minal miqat wa tawaf indal bait sab'atu aswad wa tahliq awit taksir. Maaf, as-sa'yu bainas safa wal marwah wa tahliq awit taksir. Yang artinya, adapun yang dimaksud dengan mengerjakan ibadah umroh, pengertian ibadah umroh, hiya, yaitu az-ziyarah li baitillahil haram, menziarahi, mengunjungi, mendatangi baitillahil haram, masjidil haram, Makkatul Mukarramah, lil ibadatil mahsusati, untuk melakukan ibadah secara khusus. Apa khususnya ibadah? Bila kita umroh, mislul ihrami minal miqat, seperti ihram dari miqat. Ihram ini atuhul fin nusuk, memasuki di dalam manasik umroh. Wa tawaf indal bait, melakukan tawaf di Baitullah, wasa'yu, dan melakukan sa'i, wa tahliq awit taksir, dan tentu mengerjakan memotong rambut, baik itu di gundul total, awit taksir, atau dipotong sebagiannya. Jadi pengertian ibadah umroh, Bapak Ibu sekalian, selama masih di Madinah, ini masih belum dikatakan umroh. Umroh, perjalanan suci yang dilakukan dari luar tanah suci Mekah, ya, mendatangi Baitillahil Haram, Masjidil Haram, untuk mengerjakan ibadah di sana secara khusus. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah umroh, dia pasti mendatangi Baitillahil Haram, pasti satu. Yang kedua, datang tidak sembarang datang, pakaian biasa tidak. Kalau pakaian biasa bukan mengerjakan ibadah umroh. Jadi kalau mengerjakan ibadah umroh, mendatangi Baitillahil Haram, melakukan ibadah secara khusus. Protokolernya bukan manusia, tetapi para malaikat. Apa kekhususan ibadah yang kita lakukan jika umroh? Mislul ihrami minal miqat, satu, berihram dari miqat makani. Bapak Ibu belum mengerjakan ihram, belum bermikot. Mikotnya nanti pada hari Selasa. Jadi mikot ini berbicara tentang mikot ketika Rasulullah, beliau masih hidup, menempatkan mikot makani, pemasangan niat umroh ataupun haji 4 tempat. Semua penjuru dunia 4 tempat. Yang masuk Masjidil Haram, Baitillahil Haram, niat umroh atau hajinya dari 4 tempat: utara, selatan, timur, barat. Kalau yang dari utara seperti Madinah ini, Bapak Ibu, yang utara Mekah, ya, dari Madinah, orang Indonesia tidak langsung masuk Mekah, tetapi masih transit di Madinah, maka mikot makaninya di Bir Ali. Dari hotel ke Bir Ali kurang lebih 20 sampai 30 kilo, dekat.
Sedangkan dari Bir Ali ke Mekah 430 kilo. 430 kilo. Malang mana itu? Jawa Tengah. Jadi sekali lagi, Mikot Makani ketika Rasulullah masih hidup 4. Utara itu Madinah, dari selatan Mekah namanya Yulamlam. Selatan Mekah bukan ya. Dari timur itu namanya Yulamlam, Taif. Dari selatan Mekah Juhfa, maaf bukan Juhfa, dari barat. Apa namanya? Dari utara Madinah, dari barat dari Juhfa, dari timur Taif Sailul Kabir, dari selatan Yulamlam ya. Ronol Manasil dari timur. Jadi utara yang datang dari utara Mekah ya, kalau dari Indonesia mesti niatnya di Bir Ali. Yang datang dari selatan dulu seperti Umi mungkin ya, menutupi sebelum tahun 70-an, sebelum kapal laut, sebelum kapal udara, masih kapal laut, niat hajinya di Yulamlam. Yulamlam itu memasuki Teluk Arab. Jadi dari arah selatan Mekah, dekat dengan Yaman dulu. Kemudian yang dari timur, timur Mekah itu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu dari timur, dari Taif. Seperti jemaah Indonesia yang kloter terakhir masuk Mekah, yang langsung masuk Mekah, biasanya ada sebagiannya di dalam pesawat niat hajinya sebelum Qarnul Manazil. Kalau yang akhir-akhir ini pemerintah Indonesia mengarahkan jemaah haji langsung bermekot di King Abdul Aziz Airport karena ikut Imam Ibnu Atta yang memperbolehkan di sana. Beliau tidak menentukan tempat Yulamlamnya, tetapi masafah, jaraknya, tidak ada masalah. Kemudian yang dari barat, ya barat Juhfa, dari barat Mekah. Juhfa itu dari Mekah kurang lebihnya 250 km. Nah itulah Mikot Makani. Setelah itu ada perkembangan permasalahan. Pada Sayyidina Umar jadi khalifah, orang-orang Arab Irak itu beliau datang ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kita dari Irak mau ke Madinah jauh, ke Taif, ke Qarnul Manazil lagi jauh untuk bermikot. Maka Sayyidina Umar menetapkannya di apa namanya di kawasan yang dekat-dekat dengan Irak itu, disitulah dijadikan Mikot Makani. Para hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jadi mengerjakan ibadah umroh tujuan utama mendatangi Baitillahil Haram, Masjidil Haram, untuk melakukan ibadah secara khusus, mulainya dari mithlul ihrami minal mikot, berihram di mikot. Ihram artinya ad-dukhul fin nusuk, memasuki di dalam manasik. Kalau umroh ya manasik umroh. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian pada hari Selasa itu nanti mandi sunat ihramnya di hotel. Ya, dari hotel ke Masjid Mikot Bir Ali, atau Masjid Mikot Bir Ali itu sebelum hotel menuju Mekah itu. Oleh sebab itu ulama memperbolehkan mandi sunat ihram di hotel. Ya, mandi sunat ihramnya di hotel, tapi tidak usah berniat umroh. Niat mandi sunat. Mandi sunat ihram itu masih sunat, tidak termasuk rukun atau wajibnya umroh. Jadi mandi sunatnya caranya seperti kita mandi hadas besar, dari ujung rambut hingga ujung kaki dibasuh dengan air, dan berniat saya mandi sunat ihram umroh karena Allah. Itu poinnya. Sesudah mandi sunat ihramnya sebelum pergi sholat duhur. Mandi sunat ihramnya sebelum pergi untuk sholat duhur.
Jadi sekali lagi caranya seperti kita mandi hadas. Saya mandi sunat ihram umroh karena Allah. Sesudah itu Bapak Ibu sekalian, pilihannya memakai pakaian tentu yang paling afdol, paling utama, paling sempurna nilai pahalanya apabila kita sudah mandi sunat ihram, tentu terus memakai pakaian ihram paling utama. Tetapi boleh sesudah mandi sunat ihram memakai pakaian biasa, boleh. Yang penting satu, jangan berniat umroh. Paham ya? Paham ya? Jadi mandi sunat ihram, saya ulangi, mandi sunat ihram itu hukumnya sunat. Artinya tidak termasuk perkara rukun dan wajibnya haji. Kemudian cara mandi sunat ihramnya seperti kita mandi hadas besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibasuh dengan air. Dan sebelum itu tentu menggunting atau menghilangkan bulu-bulu badan yang biasa kita hilangkan. Dan itu memakai pakaian laki perempuan berbeda dengan pakaian yang hari-hari kita pakai ini, khususnya lelaki. Kalau perempuan oke, hanya warna saja yang utama. Rasulullah SAW bersabda yang berarti cara pakaian ihram untuk kaum lelaki mengerjakan ibadah umrah atau haji. Beliau bersabda, "Idza ahrama ahadukum falyulbis izarain wa na'lain." Apabila berihram seseorang di antara kalian, wahai kaum lelaki, mau umrah haji, falyulbis izarain wa na'lain, maka hendaklah memakai dua izar, dua sarung yang tidak berjahit seperti sarung yang kita, dua kain lah istilahnya, kain ihram, wa na'lain, dan sandal yang tidak menutup tumit dan jari-jari kaki. Cara memakainya ya, yang pentingnya satu, menutup aurat dari pusar hingga lutut. Bagaimanapun caranya, yang sekiranya usaha agar dalam perjalanan Mekah Madinah hingga selesai tidak mudah terjatuhkan, terlepaskan. Ini itu yang satu. Yang kedua, pakaian ihram yang di atas, bapak-bapak sekalian, sunatnya yaitu kita pakai secara irtida. Irtida ini menutup ya, ditutup. Tetapi bila start mulai tawaf hingga selesai, sunat ittiba, bahu yang kanan dibuka. Apa sebab? Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau mengerjakan ibadah umrah masuk ke Masjidil Haram ke Mekah, awal sampainya mulai tawaf, beliau pakainya irtida, ditutup semua bahu kanan kiri. Kemudian orang-orang kafir itu, mereka orang-orang munafikin Mekah, Masjidil Haram dulu tidak seperti sekarang berupa masjid, ada Baitullah, ini rumah-rumah kampung nih, ada perumahan. Mereka menyatakan, Muhammad lihat bersama sahabatnya, mau tahu kayak orang kedinginan, kayak orang masuk angin, ditutup. Rasulullah mendengar hal itu, caci makian seperti itu, diskriminasi seperti itu, beliau spontan menyatakan, wahai sahabatku, pakaian ihram, kain ihram yang di atas ini kita rubah menjadi ittiba. Caranya, bahu yang kanan kita buka, jadi kain ihram di bawah ketiak ya. Nah itu satu. Nomor dua, untuk kaum lelaki sunat lari-lari kecil dalam putaran pertama, kedua, ketiga. Jadi bila Rasulullah melakukan perbuatan seperti itu, caranya bersama sahabatnya, mereka seolah-olah, bukan seolah-olah, memang kenyataannya malu. Nah, itulah asal muasal hukum daripada irtida menjadi ittiba dalam hal pakaian. Itu satu. Para hadirin rahimakumullah, jadi kembali kepada waktu dan cara memakai. Yang paling afdal bila kita sudah mandi sunat ihram terus memakai pakaian ihram.
Sekali lagi, itu tidak wajib. Artinya kalau kita mau memakai pakaian ihram sebelum berangkat, oke. Ya, waktu sholat duhur memakai pakaian sebagaimana biasa, nggak ada masalah. Dengan syarat satu, dengan catatan satu, kita tidak boleh niat umroh. Jangan dulu niat umrohnya di mikot bir Ali. Jelas ya? Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian, wanita. Caranya, wanita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul kuffar."